subscribe. Halo guys, kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Vihara Nam Hai Kwan Seimpusa. Kalau gak salah sih gitu ya bacanya, tapi correct me if I'm wrong. Di kolom komentar kalian boleh aja tulis pelafalan yang benar itu seperti apa. Dan tempatnya itu ada di Sukabumi, tepatnya ada di Kampung Cibutun, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat. Ini aku mau kasih lihat ke kalian dulu akses ke sana itu seperti apa. Dan kalau misalkan kalian penasaran di sana ada apa aja sih, jangan skip videonya ya, tonton aja sampai selesai. Dan jangan lupa perhatikan petunjuk arah yang ada di samping jalan, karena kita akan belok kanan keluar dari jalan utama yang ini. Dari sini tuh lumayan agak jauh lagi ya untuk ke viharanya, tapi di sebelah kanan kita bisa ngelihat pemandangan pantai, dan di sana itu di sebelah kanan ada kayak PLTU gitu guys. Oke, kali ini kita udah sampai di lokasi viharanya. Di sebelah kanan itu banyak warung-warung guys. Jadi kalau kalian misalkan mau beli minum, beli cemil-cemilan itu bisa tuh. Dan di sini tuh nggak ada tiket masuknya ya, karena ini tuh tempat ibadah. Hanya kalian cuman butuh biaya parkirnya aja. Ini untuk mobil kayaknya aku bayar 5.000 deh. Di sini itu kayaknya kalau kalian terus aja tadi lurus nih ke arah kanan sini, kayaknya bisa ke Geopark deh. Dan selamat datang di Vihara Nam Hai Kwan Seimpusa atau Kuil Dewi Kwan Im atau juga Vihara Loji. Di sini tuh ada nuansa-nuansa Thailandnya nggak sih? Karena memang ini tuh dibangun oleh seorang etnis Thailand yang telah menjadi warga negara Indonesia, yang biasa kita kenal dengan Mama Airin. Sebutannya Mama Airin, cuman nama Thailandnya itu ada, cuman aku susah untuk mengucapkannya. Oke, dan itu dibangun sekitar pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Ini aku masuk dari pintu utama, belok kanan, di sini kayaknya ada altar. Tapi ini aku baru pertama kali sih masuk ke yang belok kanan ini. Ternyata dari bawah juga ini bisa tuh masuk, ada jalannya, jalan kecil kayak gini. Di sini aku lihat nuansanya memang kalau di sini agak ke Chinese-an gitu ya. Tapi memang sih kalau kuil identiknya dengan Chinese gak sih. Terus di sini aku mendekati salah satu altar yang ada tulisannya Dewa Bumi. Di sini aku melihat tulisan Mandarin Nanhai yang artinya itu Laut Selatan. Dan di samping kiri sini aku melihat altar juga, cuman itu lagi dibersihin. Jadi aku nggak mungkin bisa ngerekam sampai ke dalam. Aku bakal kasih kalian lihat dari luar. Ini penampakan dari luarnya.
Ya ampun, keren banget gak sih? Untuk nama altarnya dari sini gak kelihatan. Untuk kalian yang tahu, kalian bisa tulis di komen ya. Oke, ini aku langsung ke atas lagi dan aku belok kiri. Di sini tuh ada altar Julaihut. Julaihut adalah nama lain dari Maitreya atau Buddha tersenyum yang dianggap sebagai dewa keberuntungan dan rezeki dalam beberapa kepercayaan. Patung Julaihut sering ditempatkan di rumah atau di tempat usaha sebagai simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Oke, setelah dari altar ini aku langsung menuju ke atas aja. Di sini aku ngelihat ada tempat tinggal, aku nggak tahu apakah itu disewain atau enggak. Dan ini aku langsung belok ke kiri aja, guys. Ikutin aku yuk. Oh iya, di vihara ini tuh terdapat sekitar 400 sampai 500 anak tangga. Ini untuk ke puncaknya lumayan ngos-ngosan sih, tapi untungnya tangga di sini tuh kecil-kecil dan rapi. Jadi menurut aku untuk lansia juga masih aman sih. Ini sebelumnya ada tempat kayak kantin gitu, cuman aku lupa rekam. Jadi ini aku mau langsung aja ke altar Dewi Kuan Im. Oke, kali ini kita mau ke altarnya Dewi Kuan Im, guys. Di sini harus lepas alas kaki ya. Tuh. Di sini pemandangannya indah banget, lihat.
Setelah kita mengelilingi altar Dewi Kuan Im, kita lanjut ke atas lagi, dan di daerah sini atau di tempat ini tuh terdapat Padepokan Eyang Semar dan Padepokan Eyang Prabu Siliwangi. Dan di sini kita akan menuju pendopo Eyang Semar terlebih dahulu. Ini aku ngelihat di dalamnya itu selain ada patung Eyang Semar, ada patung-patung yang lain juga, dan aku ngedenger instrumen musik. Di sini aku jujur ya agak merinding sih, tapi di sini tempatnya sejuk, guys. Untuk menuju pendopo Eyang Prabu Siliwangi, kita cukup jalan aja lurus dari Padepokan Eyang Semar. Terus kita belok kanan. Di sini emang ada tulisannya sih, jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Dan selain itu juga di sini ada peraturan dan larangan ya. Kalian bisa baca sendiri larangannya seperti apa. Nggak cuman untuk di Padepokan atau pendopo Eyang Prabu Siliwangi aja, tapi itu berlaku untuk di seluruh area ini ya. Dan di sini aku kedua kalinya sih datang ke sini, cuman terakhir kali kayaknya pintunya itu dibuka dua-duanya. Cuman aku tadi nggak nanya sih, ini kenapa dibukanya sebelah aja. Di dalamnya itu aku ngelihat ada patung harimau. Harimaunya itu kayak realistis banget, dan jujur juga aku agak merinding di sini ya. Oke, kali ini aku mau ajak kalian lebih ke atas lagi. Kalian jalannya pelan-pelan aja, karena aku juga lumayan ngos-ngosan. Cuman kalau capek, di samping itu ada tempat duduk, kalian boleh istirahat dulu. Di sini, di atas ini tuh ada altar Semyenfo dan Padepokan Ibu Ratu Pantai Selatan. Cuman aku salfok sama tulisan yang ada di sebelah kiri. Ini tulisannya altar Buddha, cuman pas aku lihat kayaknya ini masih pembangunan deh. Jadi nanti aku mau langsung aja belok ke arah kanan. Nah, di sini tuh kita akan melihat altar Brahma 4 wajah, dan ketika kita lurus lagi ke sana itu baru ada Padepokan Ibu Ratu Pantai Selatan. Sayangnya di sini nggak bisa ngerekam ke dalam, jadi di sini tuh cuman bisa ngerekam di luarnya aja. Ini mewah banget sih tempatnya, dan kalau misalkan kalian nggak tahu ini bisa rekam atau enggak, di sini udah ada peringatannya nih, tidak untuk video atau foto dan disebarkan ke sosial media, itu untuk bagian dalam. Oke, aku coba ke atas ke altar Brahma 4 wajah, dan di sini tuh aku izin dulu ya ke penjaganya. Ternyata nggak boleh ngerekam juga guys di dalam sini, jadi aku memutuskan untuk kembali aja. Aku balik lagi ke bawah. Dan mungkin sekian aja untuk jalan-jalan keliling-keliling vihara ini. Dan aku juga aku mau ngasih tahu nih lokasi toilet. Ini toilet nggak kalah penting juga sih, dan ini posisinya itu berada sebelum altar Dewi Kuan Im. Jadi kalau misalkan kalian datang dari bawah tadi, ada kantin di sebelah kanan. Kalau lurus terus ini toiletnya ada di bawah, dan ini tuh kita nggak harus bayar ya, nggak ada penjaganya gitu. Cuman sebelum masuk kita harus lepas alas kaki juga guys.
Setelah dari toilet aku lanjut lagi turun ke bawah dan aku ini nge-shoot. Cakep banget gak sih patung naganya. Terus aku juga ini masih penasaran sih, tempat itu kayaknya tempat untuk menjaganya atau bisa disolain juga ya. Kalau kalian yang tahu, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan oke deh, sekian aja jalan-jalan kita hari ini. Untuk nextnya kita mau kemana ya? Kalau yang punya ide, kalian boleh tulis juga deh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Bye-bye!